merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Hari ini kami merindukanmu ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hamba-Mu yang membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita kembali bertemu dalam renungan intim dengan Allah. Firman Tuhan dan renungan yang akan kita pelajari pada hari ini berjudul memberikan respons terhadap panggilan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat pada Yunus 1 sampai dengan Yunus 4, dengan perhatian khusus pada Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, Yunus 2 ayatnya yang pertama dan kedua, Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, serta Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan
ayatnya yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yunus 2 ayatnya yang pertama dan kedua demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga mengatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus 4 ayatnya yang ke-11 demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Yunus adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang menceritakan kisah seorang nabi bernama Yunus. Kisah Yunus ini terkenal karena memberikan pengajaran yang dalam tentang respon seseorang terhadap panggilan Tuhan. Kitab Yunus memaparkan perjalanan Yunus yang awalnya menolak panggilan Tuhan, tetapi akhirnya menyerah dan melaksanakan tugas yang diberikannya. Kita akan menjelajahi kitab Yunus 1 sampai dengan 4 dalam beberapa bagian untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya memberikan respons terhadap panggilan Tuhan. Bagian yang pertama adalah penolakan dan pelarian. Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Dimulai dengan Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan nubuat atas kota itu. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur dan terletak di tepi sungai Tigris di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Irak modern. Niniwe adalah salah satu kota terbesar dan paling penting dalam kerajaan Asyur pada masa itu. Masyarakatnya menganut kepercayaan politeistik dan mereka terkenal akan kekejamannya dalam perang. Kitab Yunus menggambarkan Niniwe sebagai kota yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan yang membutuhkan pertobatan dan pengampunan Tuhan. Yunus menolak panggilan Tuhan untuk itu dan malah berusaha melarikan diri dengan naik kapal yang menuju ke Tarsis. Akibat dari keputusan ini, Yunus mengalami badai yang dahsyat di tengah laut. Badai itu menjadi semakin kuat hingga para awak kapal sadar bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Akhirnya Yunus mengakui kesalahannya dan meyakinkan mereka untuk melemparkannya ke laut agar badai itu reda. Bagian yang kedua, pengampunan dan kesempatan kedua. Yunus 1 ayat yang ke-17 sampai dengan Yunus yang kedua. Tuhan tidak membiarkan Yunus tenggelam dalam laut, melainkan mengutus seekor ikan besar untuk menelannya. Di dalam perut ikan itu, Yunus merenung dan berdoa kepada Tuhan. Ia mengakui kesalahannya dan berserah diri kepadanya. Dalam doanya, Yunus mengungkapkan pengharapannya akan pertolongan Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Yunus dengan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Bagian yang ketiga, panggilan kedua dan kesetiaan. Yunus 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, Yunus menerima panggilannya untuk pergi ke Niniwe dan memberikan nubuat Tuhan. Kali ini Yunus menaati perintah Tuhan dan berbicara kepada penduduk Niniwe tentang kehancuran yang akan menimpa kota mereka dalam waktu 40 hari.
Penduduk Niniwe merespons nubuat Yunus dengan hati yang tunduk dan mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka. Bahkan Raja Niniwe sendiri memberikan perintah agar semua orang di kota itu berpuasa, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Melihat pertobatan mereka, Tuhan menarik kembali nubuatannya tentang kehancuran. Bagian yang keempat, rasa ketidakpuasan dan belas kasihan Tuhan. Yunus 4. Meskipun Niniwe bertobat, Yunus merasa marah dan tidak puas dengan keputusan Tuhan untuk mengampuni mereka. Ia pergi keluar kota dan membuat tempat perlindungan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kota tersebut. Di sana Tuhan menumbuhkan pohon untuk memberikan naungan kepada Yunus. Namun ketika Tuhan menghancurkan pohon tersebut, Yunus merasa sangat kecewa dan mengeluh. Tuhan memperlihatkan belas kasihannya kepada Yunus dan mengajarkan kepadanya tentang arti belas kasihan dan keinginannya agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah Yunus memberikan pelajaran yang penting tentang respons kita terhadap panggilan Tuhan. Dalam kisah ini, Yunus awalnya menolak panggilan Tuhan dan melarikan diri. Namun melalui pengalaman yang sulit, dia belajar untuk menerima dan merespons panggilannya. Tuhan memberikan Yunus kesempatan kedua dan mengampuninya saat ia bertobat. Kisah Yunus juga mengungkapkan belas kasih Tuhan yang luas yang ingin semua orang dapat bertobat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Melalui kitab Yunus, kita diajak untuk merenungkan apakah kita telah memberikan respons yang benar terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita terbuka terhadap kehendak-Nya, atau justru kita melarikan diri dan menolaknya? Kisah Yunus juga mengingatkan kita akan pentingnya taat dan setia dalam menjalankan panggilan Tuhan. Selain itu, kita juga diajak untuk memiliki rasa belas kasihan yang mendalam seperti Tuhan, agar kita dapat melayani dan membawa berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memberikan respons terhadap panggilan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tetapi kitab Yunus mengajarkan bahwa ketika kita bersedia menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memberikan pengampunan, petunjuk, dan berkat-Nya. Memberikan respons terhadap panggilan Tuhan adalah langkah pertama dalam perjalanan rohani yang mendalam menuju pada pemenuhan rancangan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, kasih karunia, dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada kami umat-Mu, sekalipun kami sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa, hikmat Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga dapat mengerjakan dengan baik dan benar setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biar dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.